Oke teman-teman, kali ini aku akan cerita ke kalian semua apa yang kita dapatkan kalau hidup cuma hanya FOMO. Ini adalah keFOMOanku mulai dari akhir-akhir masa sekolah SMA sampai sekarang 2025. Jadi kurang lebih hampir 4 tahun lebih karena aku selesai sekolah itu 2020 dan banyak evaluasi yang aku lakukan setiap tahunnya untuk menjadi hidupku itu menjadi lebih baik. Ya, itulah yang namanya hidup, cuy. Pada akhir-akhir SMA itu aku ingat sekali dulu aku FOMO sering lihat konten-konten dari Hasan JR11. Aku masih ingat sekali dulu aku sering ngikutin, tapi sekarang udah nggak pernah ngikutin lagi karena dulu sempat membuat kontroversi kan, dan aku udah kayak malas lah ngikutin konten-konten beginian, dan dulu sempat membuat planning kalau aku bisa buat konten sukses sesukses ini, aku akan naikkan kedua orang tuaku umroh. Terus tuh kemudian aku sempat juga buat planning, wah beli tanah yang banyak gitu kan. Itu tahun 2019 ya. Kemudian tahun 2020 aku sudah selesai SMA kan. Aku FOMO sana sini, sering nontonin tutorial di YouTube itu kan. Karena dari konten-kontennya Hasan JR11 itu, aku memulai YouTube pertama kaliku. Dan di situ aku membuat, ingat banget, aku dulu nggak punya basic yang kuat gitu. Jadi aku menonton tutorial-tutorial gitu. Yang viewsnya rame, aku buat tutorial juga di YouTube. Dan itu kayak gimana ya men? ATP kan? Amati tiru plek ketiplek kalau sekarang. Dan sempat juga aku merekam momen-momen saat pentas seni di akhir masa SMA aku dan aku upload. Dan itu viewsnya sampai 1.000 kan. Dan aku kayak senang banget gitu. Dan banyak lagi tutorial-tutorial yang lain. Dan sampai ada yang tembus 400.000 gitu sampai dapat 10 juta pertama cuy. Itu senang banget aku, asli senang banget. Cuman itu aku nggak konsisten karena mungkin ya karena FOMO aja kan. Dan sempat 2 tahun belakangan ini aku udah nggak pernah buat konten tutorial di YouTube. Dan itu vakum men. Gimana menurut kalian? Ya, dari tutorial-tutorial editing itu aku FOMO kan membuat tutorial editing ini dari Artory Pro, terus tuh Denny King, kemudian siapa lagi ya? Saya ingatku Denny King, kemudian ya pokoknya banyak sekali lah ada tutorial. Nggak cuma tutorial editing, tutorial yang lain kalau mempunyai peluang untuk bisa naik aku buat juga. Nah, begitulah teman-teman sekalian. Nah, pada saat itu kan lagi booming-boomingnya TikTok kan. Dan aku, ya teman-temanku pada main TikTok, pada joget-joget, pada scrollin TikTok tiap hari. Cuman aku nggak terpengaruh. Aku punya mindset di saat itu. Wah, aplikasi TikTok ini sangat jelek kan. Menjerumuskan. Jadi aku nggak pernah install saat itu. Hingga pada akhirnya aku install juga. Dan di sanalah aku kecanduan, cuy. Dan aku FOMO juga membuat konten-konten. Ya aku ingat pada saat itu aku membuat kayak sinematik daun-daun gitu pakai HP aja. Terus tuh kemudian kayak ada views yang rame gitu, yang speed rem gitu. Aku videoin sepeda pakai pakai HP dan aku upload, viewsnya bisa sampai 800.000, 600.000 gitu. Gila banget. Dan aku juga mirroring ke IG. Cuman yang di IG nggak naik kan, nggak terlalu naik. Ya naik-naik sih, cuman kayak puluhan ribu gitu, nggak mendatangkan banyak followers juga. Cuman di TikTok ini bisa mendapatkan seberapa ya? 13.000 kalau nggak salah. 13.000 follower dari konten-konten itu aja. Kemudian juga improve kan buat kayak kita lagi ngerekam direkamin orang. Terus tuh ya ibaratnya kayak BTS vs Resul lah. Proses latar belakang versus hasil. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan dari situlah aku dikontak kakak kelasku untuk katanya coba-coba lamar kerja di sini, katanya di tukang make up. Kamu sebagai konten kreator katanya. Ya udah aku coba. Dan disitulah TikTokku vakum, IG ku vakum, dan YouTube ku juga vakum. Karena di sana kan ya FOMO lah, lihat kayaknya oke banget nih, aku nggak pernah keluar kota kan, kayaknya ke sana. Dan betul, aku di sana banyak dapat relasi, banyak dapat ilmu. Dan di sana tuh aku pertama kali megang kamera. Sebelum-sebelumnya nggak pernah pakai kamera. Ya pernah sih kayak hunting, cuman itu kayak pakai mode auto. Dan dari situlah aku bisa pakai kamera hingga berapa hitungannya? Mulai bulan Februari akhir sampai Desember akhir, ya 10 bulan lah 2021. Banyak relasi, banyak belajar bisnis ini itu di sana. Ya cuman aku kayak FOMO aja sih. Yang penting bisa ini itu ini itu. Dulu tuh nggak mikirin bisnis ini itu, nggak mikirin gimana caranya bisa menghasilkan banyak uang gitu. Ya itu salah aku sih. Sebenarnya itu udah relasi yang sangat bagus kalau dimanfaatkan.
Kenapa 10 bulan aku akhirnya keluar? Ya salah satunya karena aku resign dari kerjaan itu sebagai content creator, terus tuh tukang foto dan video di kayak videoin orang make up kayak BTS BTS gitulah. Terus tuh buat video kayak untuk baju biar ada uploadan story dan Instagram gitu. Kenapa aku keluar dari situ? Karena ya gajinya nggak sesuai men. Buat aku kayak ya sesuai aja dengan kerjaan kayak gitu, karena sebelumnya aku kan kayak kerja keras gitu kan. Kerja keras maksudnya kayak kerja kasar gitu. Nah disitulah kerja kasar dan aku juga FOMO kan. FOMO ku di sini adalah ngelihat teman-temanku kayak gajinya UMR cuy. Gak apa-apa lah aku kayaknya kerja kasar aja lagi. Aku mikirnya kayak gitu kan dulu. Kayak aku kerja di Pekanbaru tuh, seingat aku dibayar berapa ya, 1 juta awal-awal tuh. Hingga pada akhirnya naik kayak 1,3, 1,2 gitu. 2 hari lewat tahun baru itu aku keluar. Pada saat pulang, aku langsung diajak temanku untuk kerja di ekspedisi. Dan disitulah dari kerja ekspedisi itu aku berjalan kayak aktifnya itu kayak 2022, selama 2022 itu aktif betul. Awal-awalnya memang aktif. Ya memang enak sih kayak kerja cuman nganter-nganter gitu kok dibayar 3 juta kan. Oke banget sih. Hingga pada akhirnya 2022 akhir karena udah ngerasa kayak wah ini kayak penurunan paket yang diantarkan. Di ekspedisi kan kalau paket kurang ya kita mau nggak mau harus gantian sama teman. Atau bahkan pada akhirnya aku dapat pengurangan karyawan di sana. Dan aku memilih untuk cabut karena jauh pulang pergi kan, kayak 40-an kilo lah sebenarnya, cuman kayak kalau pulang pergi seminggu 2 kali kerja tuh kayak buang-buang waktu aja mikirnya kan. Nah seperti itu teman-teman. Masih lanjutkan 2023 itu hingga 2023 aku mikir kan, tabunganku udah ada nih, aku mau bisnis apa ya. Kalau jualan aku kayak nggak pede, kemudian aku nggak punya skill dan nggak punya minat di bidang itu. Sebenarnya kita tuh nggak ada alasan untuk nggak punya skill sekarang. Asal kita ada minat di bidang tertentu, tinggal nonton-nonton tutorial, belajar sana sini, kelas online, tuh udah langsung bisa men. Dan itu aku bisa buktikan ya. Karena semua skill-skillku itu ya dari situ sebenarnya, teman-teman. Dari situ kan, karena kayak mikir buka bisnis apa ya sana sini. Dan aku memutuskan untuk beli laptop aja deh. Aku dulu kayak mikir kan aku dulu udah punya skill editing, kenapa nggak diterusin aja. Dan dari situlah aku mikir kan, itu bisa dibilang kayak pertama kali gitu megang laptop dan belajar aplikasi editing. Gak sampai berbulan-bulan aku kayak nonton tutorial langsung praktek gitu, langsung bisa dan lancar men. Dan aku balik lagi buat konten-konten sambil beberapa kali masih kerja ekspedisi kayak seminggu 2 kali 3 kali gitu. Ya worth it men. Nah setelah beli laptop itu 2023 pertengahan kalau nggak salah, aku FOMO kan melihat temanku dia bisa kerja ke Korea karena pada saat SMA dia sempat ajak aku. Ternyata di 2023 itu aku telah cari info sana sini. Kalau kita buta warna parsial, nggak bisa kerja di sana men. Dan aku setelah cari info sana sini, nggak bisa men. Tanya di LPK sana sini nggak bisa juga. Ya udah sih. Pada akhirnya aku mutusin udah unfollow semua info-info itu dan aku fokus ke hidup kembali. Nah dari situlah, dari aku punya laptop itu aku mulai fokus lagi buat-buat konten di Instagram, di TikTok, walaupun kayak kontennya ya kayak gitulah, dari FOMO lihat konten orang yang rame buat lagi seperti itu teman-teman. Kalau nggak salah selang setahun dari aku beli laptop itu, di 2023 ya 2023 pertengahan aku memutuskan untuk beli kamera. Anjay, beli kamera nggak tuh? Karena di saat itu aku masih ingat ada temanku, dia kerja di dia kerja sebagai fotografer dan mengajak aku untuk, "Mat, kamu mau ya ambil job video?" Kan aku kayak upload story kan, ngeditin video orang gitu. Ibaratnya kan fake project lah sebenarnya. Nah, disitulah aku bilang, "Aku nggak ada kamera nih." Ya udah, nanti aku akan beli kamera. Wes, kebetulan tabungan masih ada kan. Ya udah beli. Intinya tabungan itu akan sangat kepake kalau kita, ya intinya nabung aja sih kalau aku. Nabung aja suatu saat kalau kita mau buka usaha, kalau ada tabungan enak. Gak perlu mikirin lagi sana sini. Itu 2023 akhir ya. Setelah aku berjalan, nah setelah di situ aku diajak kerja di wedding kan. Jadi freelance videographer. Aku masih bisa kerja ekspedisi sebulan kayak 4 kali 6 kali gitu, 8 kali juga bisa. Dan kayak seminggu sekali gitu turun di wedding, ya lumayan sih budgetnya. Jadi freelance videographer, fotografer, ya lumayan banget. Dan di situ aku kepikiran untuk, karena aku melihat konten-konten Pamski itu kan, Pamski Studio dia bergerak di
Dia bergerak di bidang jasa desain. Dia modalnya, dia cara menjemput kliennya kayak konten-konten behind the scene, receh-receh gitu. Cuman dia dapetin banyak klien. Dan aku coba cara dia, dan berhasil men. Aku berani buka jasa editing video, hingga pada akhirnya kayak dari jasa editing video itu bisa dibilang kayak lebih banyak gitu penghasilannya daripada aku freelance videographer. Karena lebih padat sebagai video editor itu. Ya, aku pemasaran dari TikTok kan. Ya alhamdulillah banget kan. Saya hidup dari situ, dari kefomoan itu. Nah, itu kan 2024 tuh aku FOMO mulai jasa editing. Ya aktifnya lah. Sebenarnya FOMO-nya di akhir-akhir 2023. Nah, di tahun 2024 itu juga aku FOMO lihat kayak orang-orang kok bisa naik followernya di IG. Dan di situ kan ada baru-barunya reel kan. Kalau dulunya sistemnya nggak video reel kan, jadi susah kayak jemput follower gitu. Nah, disitulah aku kayak coba-coba kan. Ada 2-3 konten itu sampai jutaan viewsnya, dan itu aku bisa sampai 14.000 atau 18.000 gitu kalau nggak salah. Kan sekarang lagi turun ya, turun di 14.000 karena lama nggak aktif bikin konten-konten yang strateginya menjemput followers. Ya udah sih nggak apa-apa. Setelah aku pikir-pikir, kalau kontenku nggak menarik, gimana orang mau kerjasama, minta kerjasama sama aku? Dan bisa dibilang begitu. 2024 udah tembus itu kan, ya udah senang lah, aku kendorkan lagi konten-konten di Instagram. Hingga pada akhirnya aku, ya itu masih aktif juga di TikTok, konten-konten kayak receh behind the scene supaya bisa nyemput klien dari TikTok sebagai video editing. Freelance juga masih jalan, freelance videographer, staff ekspedisi. Dan di tahun itu juga aku jadi staff ekspedisi di kerjaanku dulu, yang dulunya aku kurir kan. Ya alhamdulillah bisa masuk kayak seminggu 2 kali 3 kali itu udah lumayan, karena paketnya ya juga kurang men, paket yang mau di deliver gitu kurang. Nah, dari kefomoan itu 2024 masih aktif, 2025 akhir 2024 aku kayak kepikiran, kayaknya kalau kefomoanku ini hanya cuman sebatas kayak gini aja, mungkin kayak bisa cuman buat makan dan nabung tipis-tipis aja. Kalau buat long term, buat bisnis atau membeli barang yang besar kayak lahan tanah atau rumah atau mobil, kayaknya akan sangat sulit kalau caraku kerja cuman kayak FOMO dan gak mikirin bisnisnya. Dan semuanya dari situlah aku rubah semuanya. Dari jasa video editing, aku kayak kayak coba-coba di bisnisnya biar bisa naik. Karena di video editing tuh aku lihat ada orang yang bisa kebeli mobil. Men, keren banget kan? Ya buka agensi. Sebenarnya selama aku jadi video editor itu banyak juga sempat lempar-lempar job karena saking padatnya kan. Nah, disitulah di akhir 2024 aku mencoba untuk perbaiki semua karena banyak kesalahan. Kayak aku turun jadi freelance video editor, videographer, itu kayaknya coba-coba. Dulunya kayak yang penting dapat klien aja deh dan harganya murah. Ternyata balik dari situ men, itu adalah personal branding. Kalau kita buat harga segitu, ya akan terus jadi personal branding. Orang akan datang 2 kali 3 kali. Sementara kualitas kita bagus. Ya udah men, aku pikir-pikir kayak kompetitor itu bisa 2 sampai 3 kali dari aku loh. Dan semuanya aku perbaiki di awal-awal 2025 ini. Sempat sepi job, ya nggak apa-apa sih. Kayak prinsipnya aku itu, daripada aku capek-capek kayak kerja hampir full job, tapi kayak hasilnya 3 kali lebih kecil dari aku kayak jarang-jarang ngejob, ya aku lebih milih yang jarang-jarang ngejob tapi hasilnya besar. Seperti itu teman-teman. Dan aku belajar juga cara menghilangkan kayak nggak enakan, nggak mengiyakan semua tawaran yang nggak masuk akal gitu kalau dipikir-pikir. Jadi kesimpulannya adalah begini ya teman-teman. Ya kita tuh FOMO boleh sebenarnya, FOMO sana sini boleh, asalkan kita punya tujuan yang jelas di akhir. Tujuan kita itu sebagai apa? Dari banyaknya FOMO yang aku lakukan itu, aku baru sadar kalau skillku cuman banyak yang aku kuasai, tapi cuman 50-30 itu nggak jadi apa-apa. Kayaknya alangkah baiknya setelah aku baca-baca gitu, kalau kita itu expert di satu bidang dan mendalami bisnisnya di situ. Ya, semoga kita sukses selalu ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman sosial mediamu agar mereka banyak tahu tentang kefomoan ini. Oke, terima kasih.